Halo anak-anakku, saat ini kita akan belajar kembali mengenai matematika. Namun sebelumnya Ibu harap kita semuanya selalu dalam keadaan sehat. Ya, pada pembelajaran ini kita akan belajar mengenai menghitung jarak dari titik ke titik. Untuk itu Ibu harapkan agar kalian dapat menyimak video ini dari awal sampai akhir agar dapat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Terima kasih. Pada geometri ruang. Yang pertama, kita menghitung jarak antara titik dan titik. Perhatikan di sini, misalkan kita punya sebuah titik. Di sini ada titik A dan di sini ada titik B. Nah, kita akan menghitung jarak antara titik dengan titik A dengan titik B. Bagaimana kita menghitungnya? Berarti kalau kita menghitung titik A ke titik B, itu berarti kita sama saja menghitung panjang ruas ini AB. Kita menghitung panjang ruas AB. Atau titiknya ada di sini, atau titiknya di sini, berarti panjang ruasnya ini. Ini misalkan di sini K, ini L, berarti panjang ruas KL. Itulah kalau kita mau mencari sebuah titik. Misalnya kita punya sebuah bangun ruang. Misalnya bangun ruangnya berbentuk balok. Misalnya kalau bangun ruangnya berbentuk balok, kita misalkan saja seperti ini. Kita kasih nama misalnya K, L, M, N, O, P, Q, dan R. A, K, L, M, N, O, P, Q, R. Nah, sekarang misalkan di sini 12, di sini misalnya 6, di sini 8. Nah, kalau ada soal, misalnya ini sudah tersedia. Berapakah jarak antara titik K ke titik L? Jarak K ke L berarti sudah tahu panjang ruasnya KL berapa? Ini 12 cm. Lalu, misalnya jarak titik M ke Q. Nah, berarti 8. Seperti itu. Jaraknya adalah 8. Nah, sekarang kalau pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya kita mau menghitung QL atau kita mau menghitung NL seperti ini, atau kita mau menghitung RL. Nah, langkah-langkah seperti ini, kita akan menghitungnya. Kita akan pakai perhitungan. Nah, kita akan masuk pada contoh agar lebih jelas. Kita lihat contohnya. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Tentukan A, jarak titik E ke titik B. Yang B, panjang AG. Yang C, jarak titik A ke P. Di mana P itu titik tengah EF. P adalah titik tengah dari garis EF. Nah, kita masuk pada pembahasannya. Ya, perhatikan, Ibu akan jelaskan pembahasannya. Kita akan menjawab soal yang bagian A. Kita tulis pembahasan dulu. Yang bagian A. Untuk pertama, kita akan gambar dulu supaya lebih jelas ya. Kita gambar dulu. Ya, kita misalkan saja kita punya kubusnya modelnya seperti ini. Tadi kubusnya bernama kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Oke. Panjang rusuknya berapa tadi di soal? 8 cm. Semuanya berarti 8 cm. Yang ditanyakan adalah apa? Yang ditanyakan yaitu E ke B. Nah, E ke B berarti yang ini. Nah, ini. Garis ada nih.
Nah, panjang ini. Kalau kita lihat garis EB, ini merupakan apa? Garis diagonal bidang. Nah, dia merupakan garis diagonal bidang. Nah, kalau sudah terbentuk garis ini, maka akan terbentuk dua bidang segitiga, ya kan? Ada segitiga EAB dan juga EFB. Nah, sekarang tujuan kita adalah mencari panjang EB ini. Nah, kita pilih saja salah satu sisi segitiganya. Misalnya kita ambil yang EAB, berarti kita gambar kembali. Kita gambar kembali, ini kita kasih nama E, kasih nama A, ini kasih nama B. Berarti yang ini yang ditanyakan ya. Panjang ini berapa? 8, di sini juga 8. Nah, tujuan kita pakai ini. Kita ingat bahwa kalau model seperti ini, kita mencari panjang atau sisi miringnya, berarti kita gunakan rumus apa? Masih ada yang ingat? Berarti kita gunakan rumus apa? Teorema, Pitagoras. Teorema Pitagoras. Berarti yang dicari adalah EB. EB kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AE kuadrat. Itu kalau yang dicari adalah miring, berarti dijumlahkan. Tapi kalau salah satunya sisi yang datar maupun yang tegak, itu berarti dia dikurangi. Oke, yang dicari adalah EB. Berarti di sini kita tarik akar. Berarti AB-nya berapa? 8 kuadrat. AE-nya juga 8 kuadrat. Berarti 8 pangkat 2 itu adalah 64 ditambah 64. 8 kali 8 ya, bukan 8 kali 2. Sekali lagi, jangan sampai salah di situ. Ini berarti jumlahnya adalah 128. Akar dari 128. Kita cari perkalian ini yang salah satunya bisa diakarkan. Itu 64 dikali dengan 2. Itu berarti dia menjadi, kalau kita pisah, akar 64 dikali akar 2. Berarti ini adalah 8 akar 2. Berarti panjang EB itu adalah 8 akar 2 cm. Oke, bisa ya? Nah, ini seperti ini. Ini bagian A. Contohnya seperti ini. Oke, kita masuk pada bagian yang B. Pada bagian yang B, sama kita akan tulis dulu. Ini bagian B-nya. Bagian B. Yang tujuan kita adalah mencari panjang apa? Kita mencari panjang AG. Nah, supaya lebih jelas lagi, kita gambar lagi. Kita gambar lagi kubus. Kita umpamakan kubusnya tadi begini ya. Namanya adalah A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, ini semuanya 8. Yang dicari adalah apa? AG-nya. AG-nya mana tuh gambar AG? Ada ini. Berarti ini. Ya. Gambarnya ada ini. Nah, kalau kita mau mencari panjang AG, berarti kita harus mencari panjang AC. Nih, panjang AC-nya. Ini. Supaya dia membentuk suatu segitiga siku-siku dan berlakulah rumus teorema Pitagoras. Seperti itu. Ibu, kalau misalnya kita mau lewat yang lain, bisa. Kalian bisa lewat yang lain. Kalian bisa lewat AF juga, bisa AF, G. Maka kan segitiga siku-sikunya adalah di F. Seperti itu. Oke, kita langsung saja. Berarti kita pisahkan dulu gambar yang berwarna merah ini ya. Ibu copot ke sebelah sini. Dia akan modelnya seperti ini. Nah, di sini G, di sini C, dan di sini adalah A. Nah, sekarang kita belum mengetahui panjang AC-nya. Nah, panjang AC-nya itu berapa? Kita harus cari dulu. Kita cari sebelah sini panjang AC-nya. Kita copot dulu segitiga yang ini. Berarti kalau kita copot, modelnya adalah di sini A, B, C. Ini yang dicari, ya kan? Yang ini. Nah, berarti ini 8, ini 8. Nah, ini 8, 8. Sama seperti kayak contoh yang bagian A. Mengapa sama? Karena dia adalah diagonal bidang. Oke? Dia adalah diagonal bidang. Maka tadi EB itu berarti sama dengan AC. Itu adalah 8 akar 2. Seperti itu. Oke.
Jadi kita sudah tahu ini dapatnya. Kalau mau cari tahu ini, kembali lagi, kalian mengulang kembali dan lihat pembahasan yang bagian A. Kita lanjut, kita mencari, tujuan kita adalah mencari AG. AG-nya, ini yang dicari, berarti panjang AC-nya tadi berapa? 8 akar 2, di sini adalah 8. Berarti AG, kita pakai Pitagoras kembali. AG berarti akar dari AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Itu sama dengan 8 akar 2 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat. Berarti sama dengan berapa? Berarti 864 dikali 4. Itu sama dengan berapa? Oke, berarti tadi jawabannya kalau kita hitung itu adalah 128. Kenapa dapatnya 128? Ini kalau kita uraikan kembali di sini, lihat 8 akar 2 dikali 8 akar 2. 8 kali 8 64. Akar 2 kali akar 2 itu 2. 64 kali 2 itu adalah 128. Ditambah 64 itu sama dengan 192. Makanya seperti tadi kita cari akar dari 192. Cari ini 2. Kita mencari perkalian berapa yang dapatnya 192 dan dimana salah satunya itu bisa diakarkan. Kita dapat 64 kali 3. Berarti akar 64 kali akar 3, berarti 8 akar 3. Nah, panjang AG adalah 8 akar 3, satuannya adalah sentimeter. Nah, seperti itu. Bisa ya? Nah, lihat, kalau di sini AG, A ke G itu adalah diagonal apa? A ke G itu adalah diagonal ruang. Diagonal ruang. Oke. Sudah ya. Nah, berarti kalau diagonal ruang berarti dia ada akar 3-nya. Itu berarti A akar 3. Sedangkan kalau diagonal ruang itu A akar 2. Kalau kalian mau coba, kalian misalnya gantikan di sini 6 cm kubusnya. Berarti dia diagonal bidangnya pasti 6 akar 2 dan diagonal ruangnya 6 akar 3. Dan ini hanya berlaku pada kubus. Oke, hanya berlaku pada kubus. Oke, kita lanjut. Yang berikut contohnya seperti ini ya. Kita lanjut. Oke, kita lanjut pada yang bagian C, yaitu yang ditanya adalah A ke P. Sekali lagi, yang bagian C itu A ke P. Di mana P itu adalah tadi dibilang apa? Titik tengah EF. Kita gambar kembali supaya kita lebih jelas di mana itu titik P-nya. Oke, A, B, C, D, E, F, G, H. Titik P ada di tengah garis EF. Berarti di sini dia. Ini. Di sini ada titik P. Berarti ini yang dicari. Ini ke sini. A ke P. Oke. Nah, kalau A ke P, maka kita bisa lihat ada segitiga siku-siku yang terbentuk di situ. Bisa dilihat ya kan? Di situ. Berarti apa di situ? Segitiganya kita copot. Modelnya seperti ini. Ini berarti di sini E, di sini P, di sini A. Yang ini yang ditanya. Tadi berapa semuanya? Ukurannya berapa? 8 cm. Berarti ini 8. Ini 8. EP adalah setengah dari EF. Berarti 4. Oke, good. Sekarang kita lanjut. Berarti yang dicari AP. AP sama dengan apa? AE kuadrat ditambah EP kuadrat. Oke. Berarti di sini menjadi di sini menjadi 8 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 sama dengan 64 ditambah 16. Menjadi berapa? Ini kalau kita hitung menjadi 80. 80 itu perkalian berapa ya? 16 dikali dengan 5. Ya toh? Berarti kalau kita pisah 16 akar 16 kali akar
5. Akar 16-nya adalah 4, berarti 4 akar 5. Ini berarti panjang dari AP. Satuannya adalah sentimeter. Seperti itu. Oke, bisa ya. Berarti ini panjang AP-nya. Ini lihat, panjang AP-nya ada ini. Ini panjang AP-nya A ke P. Oke, seperti itu yang bisa Ibu bagikan. Coba kita lihat contoh yang berikutnya, oke. Contoh berikutnya, kita punya limas. Ini namanya limas. Limas segi 4. Limas KLMN. T-nya adalah titik puncaknya di atas ini. Oke. Diketahui dia punya panjang sisinya itu adalah 8 cm atau alasnya 8 cm. Nah, itu dia berbentuk persegi. Karena 88 ini. Nah, sekarang soalnya adalah jika tinggi limasnya, tinggi limasnya 4 cm. Jarak titik T ke titik M. Oh, sorry, di sini belum tulis. Titik T ke titik M. Nah, titik T ke titik M itu adalah berapa? Di sini ada optionnya. Ada 4 akar 6 bagian A, bagian B-nya 3 akar 6, bagian C 2 akar 6, bagian D 4 akar 3, dan bagian E 4 akar 2. Oke, Ibu akan jelaskan. Perhatikan. Kita gambar kembali ya segitiganya, limasnya. Kita gambar kembali. Kita gambar, misalnya gambarnya seperti ini. Kita gambar bagian alasnya dulu. Seperti ini. Kan modelnya. Kita kasih nama tadi K, L, M, N. Di sini adalah T. Tadi diketahui apa? 8, ini 8. Nah, tingginya tuh yang mana? Tingginya tuh yang ini dari puncak ke dasar alasnya. Ini kita kasih diagonalnya dulu supaya tahu titik tengahnya. Oke. Nah, ini tingginya ini yang namanya tingginya. Nah, kalau di ini berarti di sini adalah berapa? Tadi 4. Nah, yang dicari adalah TM. Nah, perhatikan di sini. Kita mau jawab, kalau kita mau ambil ini, berarti kita lihat ada segitiga seperti ini. Kalau Ibu copot, dia modelnya seperti ini. Dia tegak lurus di T ya. Di sini tegak lurusnya. Ini di titik ini kita kasih nama titik P. Berarti di sini T, P, M. Nah, ini tegak lurusnya ini. Berarti akan berlaku Pitagoras ya. Nah, sekarang panjang PM. Panjang PM-nya itu berapa? Nah, tadi dibilang KM itu ada, ini karena bentuknya persegi ya, sama sisi dia. Nah, berarti kalau diagonalnya berarti berapa? Tadi kalau diagonal bidang itu adalah A akar 2. Berarti kalau di sini 8, berarti KM-nya adalah 8 akar 2. Tapi yang dicari PM, berarti setengahnya. Berarti PM adalah setengah dari KM. Berarti setengah KM-nya berapa? 8 akar 2, berarti dia menjadi 4 akar 2. Nah, di sini berarti 4 akar 2. Terus, TP-nya berapa tingginya? Tingginya tadi 4. Yang dicari adalah yang ini. Nah, sudah, kita lihat. Kita cari, kita masukkan ke rumus apa? Rumus Pitagoras. Rumus Pitagorasnya berarti TM sama dengan akar PM kuadrat ditambah TP kuadrat. Oke. PM-nya berapa? PM-nya 4 akar 2 pangkat 2 ditambah TP-nya adalah 4 kuadrat. Berarti sama dengan berapa? 4 kali 4, 16. 16 dikali akar 2 kali akar 2, 2. 4 kali 4, 16. Berarti di sini 16, di sini berarti 32 ditambah 16. Berapa akarnya? Adalah akar berapa? 48. Kalau 48 berarti berapa kali berapa itu? Itu adalah 8 kali 6. Ya, bisa. 8 kali 6 bisa. Oh, 8 akar, kalau kita pisah akar 8 kali akar 6. Akar 8 masih bisa dikasih kecil. Itu dia menjadi berapa?
menjadi akar 4 kali 2 dikali akar 6. Nah, ini berarti nanti bisa dikecilkan lagi nih. Dia berarti ini 2 akar 12. 12 masih bisa lagi, berarti 2 kali 2 akar 3. Berarti dia menjadi 4 akar 3 cm. Satuannya seperti itu. Ya, ini seperti ini. Jawabannya adalah 4 akar 3. Ya. Nah, seperti itu. Atau mungkin ada yang bertanya, Ibu mungkin terlalu panjang ini. Bisa juga kita pakai gunakan ini. Akar 48 itu bisa kita langsung kita 4 kali 12 ya. Bisa 4 kali 12. Nah, 4 kali 12 berarti ini 2 akar 12. Nah, sama 2 akar 12 akar 14 itu berapa? Akar 12 itu berapa? 4 kali 3. Nah, akar 4 2 kali 2 yaitu 4. Berarti 2 kali 2 akar 3. Berarti 4 akar 3. Jadi sama. Ini sama ya, sama. Jadi panjang TM ini adalah berapa tadi? 4 akar 3. Inilah jawabannya. Oke, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran ini dan silahkan kalian mendownload tugasnya.